Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nenga Suparwati, peserta PPG dalam jabatan Bat 1 tahun 2025 Kementerian Agama. Bidang Ilmu Pendidikan Agama Hindu pada LPTK Setah Negeri Empu Kuturan. NIM 2401171322. Nomor peserta 05667664130153. Pada hari ini, Sabtu 10 Mei 2025, siap melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran di SD Negeri 3 Bengkel, kelas 5 dengan materi pancayatnya. Om Santi 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 Om. Berdiri semua. Ngaturang tangan jadi umat. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar semuanya? Sehat. Sudah sarapan belum? Sudah. Baik. Tadi anak-anak dapat melaksanakan kegiatan pembersihan kelas? Sudah. Perhatikan dulu sekitarnya. Oke, baik, sudah bersih. Berarti anak-anak sudah siap untuk mengikuti pembelajaran. Nah, sebelum kita mengikuti pembelajaran, seperti biasa, kita akan melaksanakan doa bersama agar kegiatan yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan baik, lancar, tanpa ada gangguan atau apapun. Oke? Silakan untuk ketua kelas maju ke depan memimpin doa bersama. Berdiri semuanya. Sikap menjali. Om Swastiastu. Om Saraswati Namastutyam. Waradeka Marupini. Siddhirastu Karishyami. Siddhir Bhavantu Me Sadam. Om Santi 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 Om. Mohon untuk tetap berdiri karena untuk meningkatkan rasa semangat dan nasionalisme kita akan menyanyikan lagu kebangsaan kita. Bu, ajak anak-anak untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar. Silakan kembali ke tempat duduknya. Karena Ibu akan melaksanakan absensi dulu. Absensi. Anak-anak hari ini semuanya hadir? Hadir. Semuanya hadir. Namun sebelum kegiatan, Ibu ingin anak-anak tambah lebih semangat lagi. Kita akan melaksanakan ice breaking, tepuk semangat. Masih tepuk semangat. Anak-anak masih ingat materi kita minggu lalu? Masih. Apa materinya? Mana? Tentang satu guru. Tentang catur guru. Masih ingat apa sih itu catur guru? Dede? 4 guru yang harus dihormati. 4 guru yang harus dihormati. Nah, 4 guru ini harus kita hormati karena kita punya banyak hutang kepada beliau.
Dan adapun dalam pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran kita yaitu tentang pelaksanaan pancayadnya dalam kehidupan sehari-hari. Laku tujuannya yaitu di sini peserta didik mampu menjelaskan pengertian pancayadnya. Apa sih itu pancayadnya? Terus berikutnya peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian pancayad ini. Adapun model yang akan digunakan dalam pembelajaran ini yaitu problem based learning, di mana disajikan sebuah masalah, anak-anak akan melaksanakan diskusi dengan teman-teman. Setelah itu baru akan dilaksanakan dengan presentasi. Nah, demikian tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu lanjut. Pernahkah anak-anak ibu melihat kegiatan seperti ini? Pernah. Kehidupan sehari-hari kita tidak mungkin lepas dari kegiatan yang disebut dengan yadnya. Sekarang ibu akan menampilkan video pembelajaran yang berkaitan dengan pancayadnya dalam kehidupan sehari-hari. Disimak ya. Ya. Karena di dalam video pembelajaran yang akan ibu sampaikan ini akan ada kuisnya. Anak-anak suka kuis nggak? Suka. Aku yakin anak-anak zaman sekarang pasti lebih senang dengan kuis. Ya, sekarang diperhatikan, disimak dulu dengan baik video pembelajaran. Om Swastiastu. Berjumpa kembali dengan saya, Naya Suparwati, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti, SD Negeri 3 Bengkulu. Pada kesempatan hari ini, Ibu akan menyampaikan materi pancayadnya dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian pancayadnya. Pancayadnya berasal dari bahasa Sanskerta. Pancayadnya terdiri dari dua kata, yaitu kata panca dan kata yadnya. Panca berarti 5, sedangkan yadnya berasal dari urat kata yaj yang artinya mempersembahkan, mengorbankan, dan pemujaan. Jadi, pancayadnya adalah 5 persembahan atau korban suci yang dilaksanakan atas dasar hati yang tulus ikhlas dalam usaha mencapai kesempurnaan. Bagian-bagian pancayadnya: 1. Dewa yadnya, 2. Buta yadnya, 3. Pitra yadnya, 4. Manusia yadnya, dan 5. Resi yadnya. Bagian yang pertama adalah dewa yadnya. Dewa yadnya adalah pemujaan atau korban suci dengan rasa yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Yang Widi beserta manifestasinya. Buta yadnya. Buta yadnya adalah persembahan korban suci dengan rasa tulus ikhlas yang ditujukan kepada para buta atau unsur-unsur yang diciptakan oleh ide Sang Yang Widi. Kuis. Di dalam kuis ini akan ada 2 box yang akan dibuka oleh 2 peserta. Siapa yang mau maju ke depan? Ayo, semuanya semangat sekali untuk mengikuti kegiatan ini. Ya, Ibu minta Made dulu sama Dewa Koma. Silakan maju ke depan. Nah, nanti kalian sentuh box yang kalian pilih. Sini ada 2 box. Siapa yang mau pertama? Dewa. Baik. Dewa, silakan pilih box mana yang Dewa 1. Lima korban suci yang tulus ikhlas dalam ajaran agama Hindu disebut pancayadnya. Pancayadnya bagaimana, yang lain setuju? Setuju. Kita lanjut dengan box yang kedua. Yang dipilih oleh Made. Korban suci yang tulus ikhlas yang ditujukan kepada Sang Yang Widiwasa disebut dewa yadnya. Dewa yadnya bagaimana teman-teman yang lain? Benar? Benar. Benar. Kasih tepuk tangan dulu.
Tadi di dalam video pembelajaran itu sudah dijelaskan bahwa pancayatnya terdiri dari berapa kata? 2. Kata panca dan kata yatnya. Apa itu panca? 5. Kalau yatnya? Korban suci. Setiap korban suci harus kita landasi dengan hati yang Tulus, ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kalau masih pamrih, itu tidak akan baik. Masih ada yang ingat dari tampilan tadi bagian-bagian pancayatnya itu? Yang pertama ada yang disebut dengan Dewayatnya. Yang kedua ada Buntayatnya. Yang ketiga Pirayatnya. Keempat Manusianya. Yang kelima Resiyatnya. ada 5 yang harus kita lakukan. Sekarang disimak permasalahan yang akan ibu sampaikan melalui sebuah video yang mungkin sering anak-anak lihat di dalam kehidupan kalian sehari-hari, ataupun ada yang pernah seperti di dalam gambar, di dalam video, di dalam cerita ini. Disimak dengan baik. Disimak dengan baik. Selamat pagi anak hebat SD Negeri 3 Benjar. Hari ini Ibu dengan Suparwati akan menyajikan sebuah video permasalahan yang berkaitan dengan pancayatnya di sebuah desa di Bali. Tinggallah Nuh Ayu bersama ibunya. Dia selalu menyapa penduduk desa dengan ramah. Di desa ini suara gamelan terdengar dari kejauhan, menandakan datangnya upacara Piodala. Di pagi hari, pura ramai dengan persiapan sembahyang. Orang dewasa sibuk menyiapkan sesajen, dan anak-anak bermain di halaman. Ayu memperhatikan teman-temannya, termasuk Made, bermain dengan riang di lapangan. Jauh dari keramaian persiapan, Min dan teman-temannya berkumpul di lapangan desa. Mata mereka tertuju pada layang-layang yang melayang di atas kepala. Ayu muncul, bertanya, "Mengapa kamu tidak membantu membersihkan pura?" Salah satu teman Maiden menjawab dengan nada meremehkan, "Ah, nanti saja. Lebih menyenangkan bermain layang-layang daripada bersih-bersih." Ayu menatap layang-layang itu, ekspresinya menunjukkan campuran kebingungan dan kekecewaan. Di rumah Ayu berbagi dilemanya dengan ibunya. Menurutmu, apa yang seharusnya dilakukan Made? Dan mengapa membantu di pura dan ikut sembahyang, termasuk bentuk pelaksanaan dewayatnya? Baik, sekarang ibu akan bagi menjadi 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Akan bagikan LKPD-nya. Ibu minta untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, silakan. Pertama, sekarang anak-anak ibu tampilkan dulu LKPD-nya. Yang pertama kalian lakukan yaitu isi dulu nama kelompoknya, oke? Kemudian dibaca petunjuk yang ada, petunjuk penggunaan LKPD-nya. Nah, ini ada cerita ini sudah kita tampilkan tadi dalam sebuah animasi yang sangat sederhana biar lebih menarik. Kita dalam animasi, namun di dalam penyelesaian LKPD ini anak-anak bisa juga dibaca kembali. Nah, setelah itu jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. Boleh kalian menggunakan peta konsep, boleh, atau langsung dijawab juga boleh. Bagaimana pemahaman anak-anak biar lebih mudah kalian pahami. Sebelum kita mengerjakan LKPD, sepertinya sudah mulai lesu lagi. Ayo kita tepuk fokus sebagai ice breaking. Ibu akan ajak anak-anak untuk tepuk fokus. Bisa tepuk fokus kan? Bisa. Ya, kita sama-sama tepuk fokus. Mendengar, melihat, mengingat, fokus. Jika ada teman-temannya yang kurang mampu, kurang paham di dalam pembelajaran, silakan anak yang mampu dibantu temannya. Itu harus sembahyang. Nah,
tutor sebaya namanya membantu teman-teman yang kurang mampu. Silakan pertama diisi dulu nama kelompoknya. Nama kelompok, nomor absen diisi. Ada permasalahan? Jika ada yang kurang paham bisa ditanyakan ya. Sekarang jika sudah selesai, Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan, artinya dibawa ke depan, presentasikan dengan teman-temannya. Nanti teman-teman yang lain dapat menanggapi atau bertanya jika ada hal yang belum dipahami, boleh ditanyakan. Oke. Ayo, siapa yang kelompok mana yang mau maju terlebih dahulu? Baik, kelompok 2, semangat sekali, kasih tepuk tangan. Ya, sini. Berdekatan. Yuk. Sini, yuk, bisa. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menurutmu apa yang seharusnya dilakukan Made? Made seharusnya ikut membersihkan aura dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk rasa hormat dan tanggung jawab terhadap tempat ibadah. Mengapa membantu di pura dan ikut sembahyang termasuk bentuk pelaksanaan dewayanya? Karena membantu di pura dan ikut sembahyang adalah bentuk penghormatan dan persembahyangan terhadap dewa sebagai impiannya. Sebelumnya ada yang dipertanyakan? Ada yang mau bertanya? Ya, silakan Made. Untuk yang pertanyaan pertama, itu saya belum mengerti. Ya, bisa Bisa dibacakan sekali tidak? Pelan-pelan ya bisa dipahami teman-temannya. Made seharusnya ikut membersihkan pura dan menjaga kebersihan lingkungan sebagai bentuk rasa hormat dan tanggung jawab terhadap tempat ibadah. Sudah dimengerti? Sudah. Baik, yang lain ada yang bertanya lagi? Ya. Baik, sekian dari presentasi kelompok kami. Kami tutup dengan para pesan. Om Santi 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 Om. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Terima kasih. Tepuk tangan. Silakan anak-anak dibuka HP-nya. Anak bisa akses http://42.pl. Perhatikan huruf besarnya juga biar bisa diakses. Nah, dicek dulu diisi jawabannya semua, jangan sampai ada yang kosong. Kira-kira demikianlah hasil pembahasan dari tes formatif. Sekarang mari kita tarik sebuah kesimpulan. Apa kesimpulan yang dapat anak-anak ambil dalam pembelajaran kita hari ini? Ya, Diti? Pancayanya berasal dari dua kata, yaitu pance yang berarti terima dan yanya yang berarti korban suci yang tulus ikhlas. Adapun bagian-bagian pancayanya yaitu dewayanya persembahan suci terhadap itu sang yang widiwasa, utrayanya terhadap buta, fitrayanya terhadap leluhur, manusianya terhadap sesama manusia, dan spesianya terhadap para resi ataupun guru. Bagus.
bagus sekali, sudah lengkap disampaikan secara sempurna. Kasih tepuk tangan. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil hari ini yaitu Panca Yajna wajib dilakukan setiap hari. Jadi, setiap hari anak-anak lakukan Panca Yajna. Yang pertama, terus berikutnya Panca Yajna adalah 5 macam persembahan atau korban suci yang tulus ikhlas. Dan yang terakhir, Panca Yajna terdiri dari Dewa Yajna, terus Buddha Yajna, terus Vira Yajna, dan Manusia Yajna, dan Resi Yajna. Kesimpulan pada pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran tadi? Apakah menyenangkan? Apakah anak-anak memahami materi yang sudah diajarkan? Memahami. Apa yang harus kita perbaiki di dalam pembelajaran berikutnya? Mungkin tadi ada yang kurang aktif atau gimana? Gimana caranya biar pembelajaran kita semakin semangat, semakin mudah dipahami? Kira-kira apa sih yang kurang dari ibu, mungkin dari anak-anak? Jadi Isi dengan es breaking. isi ice breaking lebih banyak karena gak ice breaking anak-anak bisa terpacu lagi semangatnya, begitu? Ya. Bagus. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita ini dengan para mesanti, ibu agar lebih ingat lagi nanti sampai di rumah biar ingat. Ibu akan ajak anak-anak untuk tepuk Panca Yajna. Begini ya, tepuk Panca Yajna. Dewa Yajna, Buddha Yajna, Vira Yajna, Manusia Yajna, Resi Yajna, bisa. Yes. Kira-kira bisa nggak? Bisa. Yes. Kita bersama-sama tepuk Panca Yajna. Dewa Yajna, Buddha Yajna, Vira Yajna, Manusia Yajna, Resi Yajna, bisa. Yes. Itulah pembelajaran kita hari ini. Mari kita tutup dengan para mesanti. Ayo silakan berdiri semua, berdoa sejenak untuk mengucapkan rasa syukur kita karena pembelajaran kita hari ini sudah berjalan dengan sangat baik, lancar. Semoga bisa bermanfaat di kehidupan kalian sehari-hari. Mari kita tutup dengan para mesanti. Ketua kelas silakan pimpin. Berdiri semua. Satu, Berdulang.